Selamat datang di kelas pembelajaran online kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Apa kabar? Salam sehat selalu. Kembali dengan saya yang merindukan sebenarnya pertemuan kita secara konkret, tetapi melihat kondisi yang ada, kita akan memanfaatkan perkembangan media pembelajaran melalui perkembangan IT. Nah, saat ini kita akan membahas tentang topik Plato dan filsafat idealisme yang nantinya kita akan renungkan, pikirkan secara filosofi implikasinya dengan pendidikan Kristiani. Nah, bicara tentang idealisme, filsafat ini dikembangkan oleh seorang filsuf yang juga matematikawan asal Yunani yang bernama Plato. Kira-kira pada tahun 427 sebelum Masehi. Dan Plato ini selain seorang filsuf matematikawan, dia dikenal sebagai seorang ahli politik juga karena dalam karyanya The Republic dia banyak membahas tentang filsafat politik di sana. Dan dia itu adalah murid daripada Socrates, seorang filsuf besar pada waktu itu juga yang merupakan guru daripada Plato yang terkenal dengan metode dialektika yang terus berdialog dengan banyak orang untuk membahas konsep-konsep penting dalam rangka pencarian kebenaran yang kemudian kita kenal Socrates itu juga meskipun tidak menghasilkan tulisan, tapi justru kita bisa mengenal Socrates lewat lewat pengkajian, lewat tulisan-tulisan, dialog-dialog yang ditulis oleh Plato yang menggambarkan sosok Socrates sebagai gurunya. Dan Plato memiliki murid yang bernama Aristoteles yang akan ada nanti tugas untuk pembahasan tentang Aristoteles dalam filsafat realismenya. Nah, Plato ini dikenal sebagai filsuf idealisme yang mempelopori pandangan idealisme. Idealisme itu yang kemudian dikenal juga atau dari kata idea itu, kalau kita memahami tentang ide ini, itu bukan sekedar ide yang saya punya ide, besok kita akan pergi untuk tamasya, seperti itu. Bukan sekedar seperti itu, sebab idea atau ide ini melampaui esensi dari materi, dari realitas itu sendiri. Idea ini juga bukanlah sesuatu yang disebut idealis, kaum idealis yang beranggapan bahwa segala sesuatu itu harus sempurna menurut pandangan penilaiannya. Bukan seperti itu ya, tidak boleh kita rancukan seperti itu. Tetapi idea ini adalah idealisme yang berarti bahwa dia memandang atau kita memandang kepada sesuatu materi, tetapi yang melampaui materi itu sendiri, itulah yang disebut idea atau idealisme yang bersifat tidak berubah, yang kita bisa lihat dengan panca indera kita lewat pengalaman kita. Itu keadaan sekitar kita itu berubah, tetapi bicara tentang idealisme itu adalah menuju kepada satu konsep yang sebenarnya tidak berubah, yang melampaui dari dunia fisik yang kita lihat. Nah, ada banyak sumber yang para mahasiswa bisa pelajari dari buku-buku seperti yang sudah saya share kepada para mahasiswa, dan juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang filsafat pendidikan dan teristimewa yang bicara tentang Plato dan juga idealisme. Kalian bisa pelajari di sana. Nah, Plato ini meletakkan dasar filsafat idealisme yang pemikirannya itu sangat berpengaruh pada dunia pendidikan sepanjang zaman. Inti daripada pemikiran idealisme itu adalah akal budi, ide-ide, pemikiran, alam pemikiran, atau juga esensi dasar. Jadi rupanya pandangan Plato tentang idealisme itu berpengaruh juga dalam banyak hal, bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang pendidikan. Nah,
Bicara sedikit tentang ilustrasi-ilustrasi dari filsafat idealisme yang dikembangkan atau yang dipelopori serta dikembangkan oleh Plato. Dia dikenal dengan ilustrasi gua, ya, cave. Dimana dalam ilustrasi tersebut mungkin para mahasiswa bisa baca atau sudah pernah baca di buku, yaitu para budak yang diikat, ditawan di dalam gua yang besar. Ini mereka diperhadapkan di dinding, dan jalan masuk gua itu ada api yang menerangi gua dari bagian depan. Kemudian ada jalan masuk gua yang ada di belakang para tawanan, dan para tawanan yang terikat yang sudah bertahun-tahun itu hanya bisa melihat bayangan daripada orang-orang yang ada di luar gua, oleh karena ada cahaya penerangan di belakang mereka, tapi mereka tidak bisa melihat realitas yang sebenarnya, apa wajah dan bagian-bagian tubuh daripada bayangan yang mereka lihat, sehingga mereka akhirnya terpatri dalam kehidupan mereka bahwa yang mereka lihat itu hanya bayangan, dan akhirnya mereka berasumsi bahwa bayangan yang mereka lihat yang sedang bolak-balik itulah realitas yang sebenarnya, padahal tidak seperti itu. Dan ada seorang budak yang bernama Simile. Dia kemudian bisa terbebas dan dari ikatan, dan dia pergi ke luar gua. Sebelumnya dia berbalik belakang dan dia lihat begitu silau api. Dia tidak bisa melihat ke arah belakang, tetapi kemudian dia bisa menyesuaikan, dan yang dia lihat bukan hanya api, tapi dia bisa melihat ternyata realitas yang sebenarnya. Orang yang sementara bolak-balik itu bukan seperti bayangan yang dia lihat selama ini, yang bolak-balik itu. Hanya dia bisa pergi keluar dan melihat realitas yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang sementara bolak-balik, dan dia bisa melihat sinar matahari, sungai, padang, dan lain sebagainya. Begitu bersemangatnya dia, begitu bahagia bisa melihat realitas yang sebenarnya yang tidak bisa dia lihat selama bertahun-tahun ketika dia menjadi tawanan di gua tersebut. Dia balik dan ingin mengutarakan, membebaskan para teman-temannya itu yang masih tertawan di gua, tetapi mereka kemudian membunuhnya. Padahal si Mile ini adalah seorang yang sudah memiliki yang namanya enlightenment atau pencerahan. Kira-kira seperti itu. Jadi realitas yang kita lihat selama ini, misalkan ketika kita lihat kursi atau meja, itu sebenarnya merupakan produk sampingan, boleh kita katakan seperti itu. Yang kita lihat dari panca indera itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dalam tanda kutip ide atau ide yang sebenarnya. Karena sebelum, misalkan saya kasih contoh kursi, sebelum kursi itu ada, maka harus ada pemikiran-pemikiran yang melampaui atau yang mendahului sehingga seseorang bisa menciptakan atau membuat yang namanya kursi. Dan konsep itu ada dalam pemikiran orang tersebut untuk membuat sesuatu benda yang akhirnya fungsinya bisa untuk tempat duduk, seperti itu. Ilustrasinya sederhana seperti itu. Nah, ide ini tidak bergantung kepada pemikiran atau diri manusia. Jadi jangan kita putar bahwa ide ini adalah hasil dari pemikiran manusia, tidak. Tapi justru manusia itu bergantung kepada ide atau ide itu sendiri. Bahkan setiap realitas materi yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, bergantung kepada ide itu. Sebab ide itu atau idealisme ini mengajak kita berefleksi dan berpikir kepada suatu konsep yang sebenarnya tidak terbatas, konsep yang abadi atau mutlak, absolut. Ya, itu mirip dengan yang namanya ada konsep yang lain yang boleh kita katakan bisa kita masukkan ke dalam idealisme, itu ideisme, yang merupakan konsep-konsep yang bicara tentang konsep yang abadi seperti ada kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan lain-lain sebagainya. Itu merefleksikan sebuah konsep yang abadi, yang mutlak,
yang dari dulu, sekarang bahkan sampai yang akan datang, keadilan kebenaran itu tetap ada. Saya juga mau kasih berikan contoh juga mungkin yang lebih mudah kita pahami tentang idealisme ini, tentang pemikiran akan satu konsep yang melampaui materi fisik yang kita bisa lihat di dunia ataupun di semesta ini, adalah tentang kebenaran. Misalkan kebenaran dalam hal bidang studi matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan kita mau pergi ke negara manapun, ke tempat manapun, maka konsep 2 tambah 2 sama dengan 4 itu tetap sama, tidak akan berubah. Meskipun dulu diplesetkan ya 2 tambah 2 sama dengan bukan 4 lagi tapi 5 karena krisis moneter, tapi itu hanya joke atau lelucon saja. Tetapi konsep-konsep logika matematika pun seperti itu, tidak berubah. Ternyata ada satu kebenaran yang mutlak yang tidak berubah, seperti di dunia eksak yang nyata yang tidak berubah. Misalkan juga ada kebenaran-kebenaran yang sederhana yang bisa kita pahami, bahwa besok pasti tetap akan muncul matahari, dan matahari itu terbit di ufuk timur, bukan di ufuk barat. Nah itu. Nah, konsep idealisme ini sesungguhnya bisa kita pikirkan dan renungkan bahwa itu akhirnya mengacu kepada suatu kebenaran yang absolut, yang mutlak, dan yang abadi. Yang diutarakan oleh Plato itu bahwa sebenarnya setiap ide-ide itu dihasilkan oleh pribadi yang mutlak, yang terus memikirkan dan menghasilkan ide-ide yang kemudian diturunkan dalam tanda kutip atau yang diimplikasikan dengan dunia materi yang ada di dunia ini. Dan para filsuf keagamaan, filsuf-filsuf yang juga ada memikirkan tentang masalah keagamaan seperti George Berkeley dan lain-lain, kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa pribadi yang mutlak dan yang absolut itu yaitulah Tuhan, seperti itu. Dan dalam kekristenan, dalam dunia teologi, itulah Allah, Tuhan Allah yang menjadi sumber mutlak, yang merupakan pribadi yang absolut atau mutlak yang tak berubah. Pribadi esensi hakikatnya tak berubah, ide-idenya juga tak berubah, dan itu yang terus diturunkan, diimplikasikan dalam kehidupan manusia. Menarik memang. Pemikiran-pemikiran Plato ini banyak dipengaruhi oleh gurunya, itu yang saya sudah katakan di awal, yaitu Socrates. Socrates pernah dalam sejarah hidupnya dia dikenal dengan kalimat tentang kenalilah dirimu. Artinya dia mau mengutarakan secara filosofis bahwa ketika kita belum mengenal diri kita, maka sebenarnya kita orang yang dalam tanda kutip bodoh atau tidak bijaksana. Sebab di masa Socrates banyak orang yang merasa diri bijak, sudah memiliki wisdom, tetapi sebenarnya belum bijaksana. Dibuktikan dengan banyak orang yang kalah berdebat dengan Socrates, sehingga Socrates banyak dimusuhi dan dia harus mati dengan minum racun seperti itu. Nah, bicara tentang kenalilah dirimu berarti bahwa seseorang harus mengenali dirinya, baru dia akan mendapatkan pengetahuan yang akan menuju kepada kebijaksanaan yang sebenarnya. Itu kebijaksanaan yang sebenarnya dicari oleh para filsuf. Dan Socrates merasa diri dia itu meskipun setelah menang dalam berbagai perdebatan, dia berpikir bahwa dia itu paling bijak karena dia benar-benar belum bijaksana. Dia berpikir bahwa bahkan dia merasa bahwa dia itu pintar atau bijaksana karena dia merasa bahwa dirinya itu belum pintar atau belum bijaksana. Mengenali diri baru kita akan mendapatkan pengetahuan yang seutuhnya atau yang sebenarnya. Nah, di dalam pendidikan Kristiani, landasan kita, landasan epistemologi kita yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ialah Alkitab sebagai kebenaran pewahyuan Allah, yaitu special revelation, pewahyuan secara khusus. Kita bisa temukan itu di dalam Amsal pasal 1 ayat 7a. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagi
filsafat yang dikembangkan oleh Socrates yang juga berpengaruh kepada idealisme Plato, mengenali diri merupakan awal dari pengetahuan, tetapi dalam pendidikan Kristiani, takut akan Allah, pengenalan akan Allah itu adalah awal, the beginning of knowledge, awal daripada pengetahuan. Selanjutnya, landasan epistemologi dari filsafat idealisme ini bicara tentang bagaimana seorang itu memperoleh pengetahuan, sumbernya dari mana itu. Plato sendiri membagi pengetahuan itu dalam dua tingkatan. Yang pertama yaitu opinion. Opinion ini merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat panca indera, lewat pengalaman. Tapi itu sebenarnya ada di tingkatan awal atau tingkatan yang masih bawah sebenarnya. Tapi tingkatan yang berikutnya atau yang lebih ke atas lagi adalah genuine knowledge. Ini adalah pengetahuan yang didapat melalui proses rasionalitas berpikir daripada manusia, melalui metode dialektika dan lain sebagainya yang membawa, bahkan dalam tanda kutip memaksa kita berpikir sehingga mendapatkan esensi atau realitas yang sebenarnya dari dunia ide yang melampaui dunia fisik materi yang kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, metode memperoleh pengetahuannya yaitu lewat intuisi, kemudian lewat rasionalitas berpikir, bahkan juga lewat pewahyuan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian landasan aksiologis daripada filsafat idealisme itu adalah bicara tentang keindahan, estetika, di mana tata letak yang sebenarnya, yang mencerminkan realitas yang sebenarnya itu bukanlah yang kita lihat di dunia real ini, semesta ini, tetapi karena yang kita lihat lewat panca indera ini semuanya itu bisa berubah. Yang baik kemudian bisa ada kehancuran dan lain sebagainya, adanya ketidakpastian, tetapi sesuatu yang tidak berubah yang merupakan abadi itu nantinya menuju kepada satu konsep yang boleh dalam pemikiran kita yang menjadi tujuan pemikiran aksiologis teristimewa estetika daripada filsafat idealisme, yaitu keindahan. Dan keindahan itu tidak bisa kita jumpai di dunia yang berubah ini, tetapi justru ada dalam dunia idea, idealisme, konsep-konsep yang akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang indah menurut pemandangan idealisme. Dan bicara tentang etika, tentunya relasi antara satu subjek atau satu objek dengan objek yang lain akan menghasilkan yang namanya etika, perilaku yang di dunia ini, di dunia realita itu tetap berubah, tetapi etika yang tidak akan pernah berubah itu bersumber, atau ide tentang etika itu bersumber daripada pribadi yang absolut tadi, yang kemudian kita definisikan, atau para filsuf yang juga filsuf keagamaan mendefinisikan itu, etika itu berasal daripada pribadi yang absolut, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, idealisme dan pendidikan Kristiani itu seperti apa? Nah, kalau dalam pendidikan, tentu murid itu adalah sosok yang akan terus belajar, mengingat sebenarnya, recollection atau mengkoleksi atau mengumpulkan kembali sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebenarnya di dunia ide sebelum dia terlahir. Karena pengetahuan itu adalah dalam idealisme itu merupakan bawaan sebenarnya. Sejak lahir atau sebelumnya, seseorang individu, pribadi atau bahkan murid itu sudah memiliki pengetahuan. Bukan nanti ketika dia melihat itu lewat panca indera. Apa yang kita dapat, opini ataupun pengalaman yang kita dapat lewat indera itu hanya untuk menegaskan ulang tentang pengetahuan yang sudah ada di dunia ide. Satu ilustrasi dari Plato yang juga terkenal adalah prajurit yang sekarat dalam pertempuran, sudah hampir mati, kemudian di akhirnya bermimpi
Dia pikir dia sudah mati, tetapi dia ternyata ada di dalam tanda kutip surga, melihat rekan-rekan yang sudah meninggal dalam pertempuran, tapi mereka bisa berjumpa kembali dan ada di tepi sungai, yang di tempat yang sangat indah sekali, yang damai. Tapi kemudian mereka mendapat tugas untuk kembali ke dunia semesta tempat mereka bertempur, dan mereka harus minum air di sana. Ada yang minum terlalu banyak dan akhirnya tidak bisa untuk kembali ke dunia yang sebenarnya, atau ke dunia indrawi maksud saya. Tapi ada yang minum dalam takaran yang cukup, mereka bisa kembali dan masih memiliki pengetahuan bawaan, yang mana mereka bisa berusaha untuk mengingat kembali apa yang mereka lihat di dunia pertempuran. Itu merupakan sesuatu yang mereka sudah pernah lihat di dunia ide, di mana mimpi daripada prajurit ar ini. Nah, murid itu akan belajar melalui proses mengingat. Dalam pendidikan Kristiani, kalau kita lihat dari zaman Yahudi, mereka itu penekanannya kepada soal menghafal, mengingat kembali akan hukum-hukum Allah. Mereka terkenal dengan daya ingat yang kuat, sehingga mampu untuk mengingat Taurat Allah dan kemudian menuliskannya dan mewariskannya secara turun-temurun kepada generasi yang sesudahnya. Nah, guru itu merupakan sosok yang dalam filsafat idealisme itu merupakan sosok yang harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam artian bukan hanya mengajarkan teori pengetahuan dan membantu para murid untuk mengingat, menghafal dan mengingat kembali akan pengetahuan yang sudah mereka sebenarnya sudah ada, tetapi guru itu secara etika harus menjadi teladan sehingga mereka mampu mengikuti teladan daripada guru. Nah, keteladanan tentunya dalam pendidikan Kristiani itu bukanlah sekedar kita meneladani seseorang, tetapi kita meneladani pribadi yang bernama Kristus, Yesus, yang merupakan pribadi daripada Allah yang menjadi manusia, yang kemudian secara historis dia ada, dan secara iman kita menangkap akan pewahyuan Allah itu secara iman, secara epistemologis. Tentu lewat iman kita memahami akan kebenaran firman Allah. Kita harus berteladankan Kristus Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti hidup dalam keteladanan daripada Yesus. Bukan hanya guru yang harus menjadi teladan, tetapi para murid juga. Dan ada banyak hal, konsep yang bisa kita kembangkan dari filsafat idealisme ini, karena dalam sejarah ternyata filsafat idealisme ini sebenarnya banyak memiliki pengaruh terhadap perkembangan teologi Kristen. Gabungan antara filsafat idealisme dan juga teologi Kristen itu pada abad keempat itu dikembangkan oleh Agustinus, itu menghasilkan yang namanya filsafat Neoplatonisme. Itu kemudian yang juga banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran teologi Kristen pada waktu itu. Dan pada abad pertengahan, pada tahun 1200-an itu muncul yang namanya Thomas Aquinas. Nah, dia memberi sumbangsih terhadap teologi Kristen, dan Thomas Aquinas ini dia banyak dipengaruhi oleh yang namanya realisme dari Aristoteles. Nah, supaya kita tidak bingung, nanti mahasiswa akan mencari bagaimana perbedaan daripada filsafat idealisme dari Plato dan juga filsafat realisme yang dikembangkan oleh Aristoteles. Mereka ini kontras, sangat kontras. Nah, itu pada materi yang akan dicari dan dikembangkan oleh para mahasiswa dalam bagian selanjutnya. Terima kasih.